show you off in the Lambos out on Collins. I be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Andi Muhammad Ibn Hibban Bagus Malolo di channel Silent Boy. Di video kali ini saya akan membahas tentang seputar proses bisnis dan manajemen proses bisnis, perkembangan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi, tuntutan bisnis dan respon organisasi, dan dukungan teknologi informasi. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman sekalian bisa membantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara mensubscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke videonya. Pembahasan yang pertama yaitu proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan yang konkret. Langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Manajemen proses bisnis atau Business Process Management, atau biasa disingkat BPM. Manajemen proses bisnis berfokus pada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau dan menganalisis aktivitas bisnis dan mengelola proses yang terjadi sebelumnya. Agenda utamanya adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang berwujud dan tidak berwujud. Business Process Management mengarah ke langkah-langkah lain seperti desain proses bisnis dan pemodelan proses bisnis. Business Process Management seringkali melibatkan penggunaan alat BPM yang menambah nilai bagi perusahaan dalam hal produktivitas yang lebih tinggi, pengeluaran yang berkurang, kontrol yang lebih baik, dan visibilitas yang lebih tinggi. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu perkembangan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi. Perkembangan teknologi informasi aplikasi berbasis web saat ini berkembang dengan cepat. Perkembangan arus informasi aplikasi berbasis web digunakan untuk mencari informasi di mana pengguna atau user bisa menemukan informasi-informasi yang lebih mudah. Salah satu bahasa pemrograman yang cukup terkenal dan banyak digunakan oleh para pembuat aplikasi web adalah PHP. PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman yang memungkinkan seorang developer mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang powerful. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan aplikasi berbasis PHP dan semakin kompleksnya pengembangan aplikasi, maka diperlukanlah sebuah kerangka kerja atau framework yang dapat membantu menyelesaikan hal tersebut. Selama ini pemahaman yang diperoleh tentang aplikasi web berbasis PHP adalah sebuah aplikasi yang terdiri dari file-file yang berisi kode-kode dan tag HTML yang dicampur dengan tag PHP. Pengembangan aplikasi berbasis konvensional seperti itu tidaklah keliru, namun akan menjadi masalah besar apabila aplikasi tersebut membutuhkan banyak fitur dan pengembangan di kemudian hari. Lanjut pembahasan yang ketiga yaitu tuntutan bisnis dan respon organisasi. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat, umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik pada skala nasional, regional maupun global. Sebagian dari dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha, atau business opportunity. Banyak perusahaan memiliki sistem organisasi yang baik yang didukung oleh visi, misi, serta bisnis plan yang sudah matang tetapi tidak menjamin perusahaan menjadi sukses untuk mendapatkan laba. Rata-rata perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja usahanya karena kesalahan mengartikan skenario bisnis dan asumsi pengaruh lingkungan luar. Dalam prakteknya faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan sangat luas dan banyak ragamnya. Sehingga hal ini kadang-kadang membingungkan kita untuk dapat mengamatinya dengan baik. Sehingga para pebisnis dan dunia usaha berlomba mencari strategi baru agar dapat bertahan dalam persaingan. Namun pemimpin harus bijak dalam mengambil suatu keputusan dan harus melakukan kajian terlebih dahulu, apakah keputusan yang akan diambil dapat menguntungkan perusahaan atau merugikan untuk kedepannya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu dukungan teknologi informasi. Saat ini semua perusahaan yang bergerak di bisnis pastinya menggunakan teknologi informasi dalam mendukung semua kinerja perusahaannya, oleh karena itu teknologi informasi perannya menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan. Dalam merencanakan penerapan teknologi informasi harus betul-betul dipahami maksud dan tujuan dari perencanaan penggunaan teknologi informasi tersebut. Hal ini didasari pada biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan, sehingga harus betul-betul dipahami dengan baik,
agar kontribusi positif dari penerapan teknologi informasi nantinya dapat langsung dirasakan terhadap kebutuhan bisnis dan adanya signifikan terhadap peningkatan keuntungan perusahaan. Hubungan antara strategi bisnis, strategi sistem informasi, dan strategi teknologi informasi dalam suatu pendekatan untuk menyusun strategi sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Untuk merencanakan suatu strategi sistem informasi atau teknologi informasi terlebih dahulu perlu diketahui kondisi lingkungan, arah dan tujuan bisnis perusahaan, informasi apa yang dibutuhkan, peluang dan hambatan bisnis yang dihadapi serta alternatif solusinya. Setelah mengetahui kondisi lingkungan, arah dan tujuan dari kegiatan bisnis perusahaan, maka kita dapat mengevaluasi sistem apa yang sesuai dengan kebutuhan dan mendukung strategi bisnis perusahaan dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Selanjutnya untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang strategis bagi perusahaan, perlu dilakukan penyeleksian dan pemilihan secara tepat teknologi apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam menunjang sistem informasi tersebut. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan seputar sistem informasi. Jangan lupa subscribe channel ini agar kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Like video ini jika kalian suka dan dislike jika tidak suka. Saya Andi Muhammad Ibnu Hibban Bagus Malolo mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.